Halo, Fis. Kita kan kemarin bahas Brunei ya, Ya. yang segalanya serba subsidi, kesehatan, Pendidikan. pendidikan coy. Pendidikan kita nih gimana sih? Kemarin baru diresmikan nggak sih kayak sekolah rakyat? Oh, gitu. sekolah rakyat. Iya, iya, Kamu iya. tahu nggak? Iya, iya, iya. Tahu ya? Tahu dikit Kayak sih. gitu sih. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat tuh apa bedanya sama sekolah negeri biasa? Oh, sekolah rakyat itu kalau nggak salah aku dengarnya dari dulu kan ya. Oh iya, kalau sekolah rakyat itu dari zaman kolonial deh. Ya, makanya aku dulu pernah dengar sih. Iya. Ternyata baru diresmikan atau Baru diresmikan kemarin. diresmikan. Oh. Kan rencananya itu 100 ada 100 buat sekolah. Tapi ini baru 60-an gitu, sisanya menyusul. Bedanya apa sama sekolah biasa? Setauku sih kayak apa ya? Posisinya itu di daerah-daerah yang kan Indonesia banyak ya, negara pedalaman, area-area pedalaman. Iya. Itu yang masih belum tersentuh sekolah. Oh, Nah, di situ sekolah rakyat masuk di situ. Masuk di situ. Berarti lebih ke untuk itu nggak sih buat orang-orang yang ekonominya kurang kayak gitu ya? Iya sih, kayak ekonomi. Tapi kenapa dibedakan gitu sekolah rakyat dan sekolah negeri gitu? Bukannya sekolah itu sama-sama dapat subsidi dan gratis? Ya sekolah gitu ya kan? Iya kan? Kenapa harus iya ya benar Jung? Kenapa harus disebut sekolah rakyat gitu ya? Kenapa nggak sekolah aja gitu Sekolah. loh? Tapi enggak, Fis. Ini ada. Nah itu apa bedanya ya? apa itu? Kayak ada asramanya kayak gitu loh. Oh justru yang sekolah rakyat ada. Ya, jadi secara apa ya? Secara kurikulum dia itu sama sih. Kalau kita kan sekarang apa kurikulumnya? Merdeka. Apa sih? Merdeka. Ya. Iya. Cuman dia itu ada penambahan kayak karakter, penguatan karakter dulu. Jadi ada ya, kurikulum yang ditambahin gitu di sekolah rakyat gitu loh. Iya, aku tetap pikir kenapa harus dibedakan. Ya penguatan karakter di semua sekolah ya diadakan aja, kenapa gitu loh. Mungkin kalau misalkan sekolah rakyat kan di daerah-daerah yang belum tersentuh sama pendidikan. Mungkin karena kalau yang sekolah biasa di perkotaan itu biasa ya anak kecil belum sekolah gitu ngeliatin anak sekolah gitu. Jadi karakternya terbentuk gitu loh. Kedisiplinan untuk sekolahnya itu udah ada gitu. Mungkin. Iya. Tapi kalau di daerah pedalaman ya anak kecil pagi-pagi udah main layangan kayak gitu, udah bawa apa pancing lagi gitu loh. Tapi kenapa harus ada asrama ya di sekolah? Kalau ada asrama kan gini ya, kalau di daerah ya, aku juga pernah di desa ya. Kalau di desa kan anak kecil-kecil juga mereka itu juga ada yang bantu ayahnya di sawah, orang tuanya di kebun kayak gitu loh. Kadang bawa rantang ya, bawain orang tuanya rantang. Betul. Berarti kalau ada asrama mereka kan nggak pulang akhirnya. Iya, nggak tahu ya. Cuman tuh apa memang disediakan mungkin ya ini positifnya aja ya kalau misalkan disediakan asrama itu tujuan dari penguatan karakter itu gitu loh. Oke, jadi kayak pengawasan berapa 12 jam 24 jam ya kayak barak itu kan ya kayak barak Kang Dedi gitu. Iya. Nah habis itu tenaga pengajarnya biasanya apa PNS CPNS ya itu sekolah dasar. Tapi kalau yang sekolah rakyat tuh kayak dari profesional gitu loh. Non CPNS. Berarti kayak orang ngelamar kerja biasa gitu ya. Cuman kan ya bagus dong. Ya bagus sih dan bagus. Jadi jadi kayak gini loh, kayak misalkan profesional tidak ada orang dalam. CPNS ada kan? Ya meminimalkan hal itu ya. Bagus toh. Iya kalau proses seleksinya bagus ya bagus, tapi kan kan tergantung proses seleksinya lagi kayak gitu. Iya betul juga sih. Itu ya riskan ya. Iya. Agak ngeri-ngeri sedap gitu. Betul. Terus sekolah dasar itu kan tempatnya di perkotaan. Iya. Kalau di sini nih apa ya yang aku baca-baca itu bukan cuman hanya di pedesaan atau di pedalaman, tapi di kalangan masyarakat miskin ekstrim. Yang ekstrim. Jadi secara kemiskinan tuh dia ekstrim gitu. Kayak makan sehari aja nggak bisa kayak gitu. Cuman tuh. Tapi kenapa yang gratis harus sekolah rakyat? Kan bukannya sekolah ya harusnya gratis ya. Seperti aku bilang tadi kan. Ini perbandingannya sama sekolah negeri kan. Sekolah biasa itu sekolah negeri. Iya sih, media-media itu selalu membandingkan sama sekolah negeri. Iya. Sekolah rakyat ini. Ya kan kalau sekolah kan ya nggak harus nunggu ada sekolah rakyat baru gratis gitu. Mungkin gratisnya karena ada
asrama ya, jadi ada makannya, Mm-mm. ada mungkin makan 2 kali atau 3 kali sehari. Mm-mm. Ada pendidikan karakter kayak harus rajin sholat, rajin belajar apa. Kalau di perkotaan kayaknya nggak ada deh. Sebenarnya kalau sekolah rakyat sama sekolah Sekolah dasar biasa. itu ya aku setuju sama kamu, kenapa harus dibedakan. Iya. Tapi ya lagi-lagi media juga menyampaikan hal yang kurang detail gitu loh. Kita tadi udah banyak cari-cari juga nggak ada informasi yang detail, semuanya normatif sih. Jadi bingung juga. Cuman kalau memang harus dibedakan ya tetap ya pertanyaanku kenapa harus dibedakan? Maksudnya kenapa harus ada titel sekolah rakyat gitu? Kalau nggak salah kalau dia zaman kolonial ya Belanda ya, ada istilah sekolah rakyat itu kan berarti buat pribumi. Ya, buat pribumi gitu loh. Tapi ya Fis ya, katanya Pak Prabowo ini tujuannya sekolah rakyat ini untuk apa itu namanya Indonesia Emas 2045. Oh, yang Indonesia emas itu. Ya. Emas Ya. gitu. Jadi apa Pak Prabowo kan dari awal dia kampanye kan concern sama pendidikan mulai dari gizi segala macam. Nah, itu kan untuk menunjang otak kita sebenarnya. Cuman tuh Pak Prabowo lebih luasnya pengen seluruh Indonesia kalau bisa mengenyam pendidikan gitu loh. Ya. Emang sih pemikiran Pak Prabowo positif kan? Iya, positif. Dia tuh apa itu namanya concern sama pendidikan, kayak kita juga concern sama pendidikan gitu. Iya. Ya, kalau pendidikan ya nggak usah harus nunggu Pak Prabowo sih kalau pemimpinnya selama ini mikir pendidikan ya. Kok tanya saya? Ya. Gitu. Ya kan di undang-undang juga udah ada soal pendidikan itu. Iya. Dijamin kayak gitu. Udah dijamin sama negara seharusnya. Tapi kemarin tanggal 14 kan banyak anak masuk sekolah ya. Nah, itu aku baru baca berita juga ya. Gimana tuh? Ada peraturan dari pemerintah katanya per tanggal 14 di hari pertama anak masuk kerja, ayah itu wajib untuk mengantarkan. Betul. Jadi gini, ini ada ya. Apa itu namanya kayak misalkan di rumah gitu? Iya. Ditanyain sama tetangga. Nggak nganter anak sekolah. Entah. Saya kerja gitu. Iya. Kan bahaya misalkan itu disuruh sama presiden. Iya, suruh presiden. Tapi kalau perusahaannya nggak tahu juga gimana, nggak dapat selebaran atau nggak dapat. Iya, telat tiba-tiba dipotong gaji kayak gitu. Gaji. Ya sebenarnya aku mikirnya kenapa aku agak konyol sih. Maksudnya ini kan urusan rumah tangga gitu loh. Ngapain harus sampai diatur segitunya sama pemerintah? Kan ada hal yang lebih penting. Ya kalau mau lebih penting ya, kalau memang lebih mau maju ya sediakanlah transportasi untuk anak-anak sekolah yang gratis. Bus sekolah. Ya kalaupun nggak perlu bus ya ada mobil-mobil kayak apa? Kayak mobil minibus kayak gitu loh. Iya. Kan bisa buat antar anak sekolah. Ya itu bisa meminimalisir daripada harus lagi ya. Iya betul. Daripada harus ngurusin mendikte bagaimana seorang keluarga menjalankan keluarganya. Kayaknya itu kayak sekali gitu loh. Kayak keluarga nih kayak nggak bisa apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa kamu mau mendikte seperti itu kalau mau ngasih tambahan uang belanja bulanan. Kan gitu kan. Iya emang. Kenapa harus? Maksudnya kalau bikin peraturan langsung ya aneh ya menurutku ya. Karena itu nggak perlu dia sampai pemerintah lah nggak perlu lah ya. Iya. Tapi itu kan juga kadang kayak respon itu loh ya. Respon orang-orang yang istilah-istilah fatherless kayak gitu loh. Oh, fatherless tuh apaan sih? Masa cuma nggak nganterin sekolah dibilang fatherless? Ya faktanya kayak gitu. Komen-komen ya kayak kemarin ada artis ya yang viral dia katanya nggak nganterin anak sekolah, langsung dihujat. Ayah nggak peduli anak segala macam sampai muncul istilah fatherless itu diglorifikasi. Kayak baru tahu istilah itu aja gitu loh maksudku. Ya emang sebegitunya pengetahuan banyak orang di Indonesia itu cuma segitu doang gitu loh. Ya sorry to say. Maksudku kenapa harus sampai segitunya gitu loh. Parah banget menurutku. Sebenarnya ya Fis banyak sih sekarang ini akhir-akhir ini sih tokoh-tokoh negara ini yang mulai concern sama pendidikan. Bukan cuma concern aja, dia sudah mulai action gitu. Iya. Sekarang Pak Prabowo gitu. Kemarin Pak Bos, Pak Gibran, nah dia tuh udah mulai kunjungi sekolah-sekolah ngomongin soal AI. Terus sebelum itu lagi ada Kang Deddy, Barak. Sesudahnya dong. Oh, sesudahnya. Nah, itu kan sudah mulai ada action gitu loh. Itu aku suka, itu positif. Gitu. Cuman kan
harus diperbanyak tokoh-tokoh yang kayak gini. Kayak gini yang mana? Nah, yang itu, yang ada 3 tadi yang kamu sebut, yang mana? yang kayak Prabowo, kayak Pak KDM sama Pak Bos Gibran gitu. Oh. Jadi dia Ya. kunjungi sekolah-sekolah, kunjungi entah cobain makanannya di kantin, pinjam toilet, kan kita nggak tahu gitu loh. Atau bahkan ikut belajar mengajarnya gitu, biar dia refresh lah aja pelajaran-pelajaran SD, siapa tahu lupa kan gitu. Tapi yang kalau balik lagi ke sekolah rakyat itu tadi ya, kok yang aku pikir ya dari segi sistem itu menurutku dari segi sistem itu malah lebih bagus di sekolah rakyat, kayak gitu daripada sekolah biasa itu tadi. Oh, mungkin kamu ngelihat dari itu aja sih, tenaga pengajarnya kali. Iya, dari segi tenaga pengajar dan juga dari itu tadi apa, penguatan karakter ya, penguatan karakter. Itu sih kok jadi lebih bagus. Tapi penguatan karakter bukannya itu ya. Bukannya memang lagi dibutuhkan sama si kelompok sekolah rakyat ini gitu loh, yang bakal sekolah di sana. Iya, maksudku kalau penguatan karakter ini benar-benar dijalankan, nggak cuman dari segi kedisiplinan gitu loh. Ya pasti hasilnya kan jauh lebih bagus sekolah rakyat daripada sekolah biasa. Iya sih. Iya kita sekolah biasa itu nggak pasti sih, cuman ada kemungkinan ke sana. Hipotesisnya ke sana gitu. Ya kan sekolah biasa pun juga masih banyak anak-anak yang bolos kayak gitu, masih banyak. Sekarang upacara bendera ada nggak sih? Ada, masih ada. Masih ada. Oh, masih ada di Nah, kalau penguatan karakter nggak perlu di sekolah biasa, kenapa Pak Dedi harus memasukkan ke barak? Berarti kan masih ada yang salah nih sama karakter anak-anak ini. Mungkin di sekolah rakyat, di kelas boleh makan sambil belajar, boleh kakinya naik sambil belajar, kayak gitu kali ya.